Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan jelaskan terkait dengan Kapang Fusarium SP. Sebelum materi dijelaskan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Kapang Fusarium merupakan salah satu jenis jamur berfilamen yang banyak ditemukan pada tanaman dan tanah yang sebar luas di seluruh dunia. Beberapa jenis dari Fusarium sendiri bersifat patogen pada tanaman yang menyebabkan busuk akar, busuk batang, layu pembuluh, busuk buah, dan hawar itu sendiri. Beberapa spesies dari patogen pada Fusarium memiliki sifat berupa patogen opportunity pada manusia yang menyebabkan hyalophytophycosis, terutama pada korban luka bakar dan pasien transplantasi sum tulang, menyebabkan keratitis mikotik dan onychomycosis. Selain itu juga, Fusarium merupakan salah satu penyakit utama yang menyebabkan kerusakan ekonomi di sejumlah besar negara penghasil bahan makanan. Spesies lain menyebabkan pembusukan dan merupakan penghasil miktosin yang penting. Saat ini telah diketahui dari genus Fusarium terdiri dari setidaknya 300 spesies yang berbeda secara filogenetik dan terdiri dari 20 kompleks spesies dan 9 garis keturunan monotipe. Spesies dari Fusarium sendiri tersebar luas di seluruh dunia, baik di daerah beriklim sedang maupun tropis. Sering ditemukan di tanah, terutama tanah budidaya, dan secara aktif mendegradasi bahan organik di dalam tanah. Spesies Fusarium mampu tumbuh pada makanan yang disimpan, tetapi lebih sering ditemukan pada lahan pertanian dengan menginfeksi tanaman biji-bijian dan juga dapat menyerang biji-bijian itu sendiri. Terdapat 3 konsep dasar dalam penerapan pada Fusarium. Yang pertama yaitu morfologi. Dilihat berupa karakter morfologi yang dapat diamati secara konstan di antara individu-individu dari spesies yang sama dan sangat berbeda di antara spesies yang berbeda. Kemudian biologis, yaitu berupa persilangan di antara anggota spesies yang sama dan subur secara seksual dengan keturunan yang layak dan subur. Ketiga yaitu filogenetik, yaitu berupa urutan DNA dari gen yang dilestarikan secara kalidistik diperlakukan untuk mengembangkan filogeni dari kelompok yang sama dengan asal yang sama dianggap dari spesies yang sama pula. Adapun deskripsi dari morfologi dari Kapang Fusarium yaitu berupa koloni biasanya tumbuh cepat, pucat atau berwarna cerah. Ya, warna ini tergantung dari spesies dari Fusarium sendiri, dengan atau tanpa mislum udara seperti halnya kapas. Warna talus bervariasi dari warna keputihan hingga kuning, merah muda, merah atau ungu. Spesies dari Fusarium sendiri biasanya menghasilkan makro dan mikrokonidia dari Pleiades yang ramping. Koloni Fusarium sendiri pada agar tampak seperti kapas karena pertemuan hifa putih yang padat, menghasilkan berbagai macam pigmen dengan warna mulai dari putih, merah jambu salmon, dan merah tua hingga ungu. Beberapa spesies dari Fusarium juga menghasilkan pigmen berwarna kuning dan coklat. Spesies Fusarium menghasilkan septe melengkung sebenarnya berbentuk bulan sabit ataupun konidia berbentuk sabit yang disebut dengan mikrokonidia. Mikrokonidia sendiri merupakan bentuk yang memiliki sedikit melengkung dan meruncing ke arah masing-masing ujung atau fusiform dan kadang-kadang juga berbentuk perahu. Pada beberapa jenis spesies, sel apikal makrokonidium memanjang dan sel basal tempat menempel konidium berbentuk sebenarnya sel kaki. Selain itu juga beberapa spesies juga menghasilkan konidia bersel 1 atau 2 yang lebih kecil dikenal dengan mikrokonidia. Mikrokonidia sendiri dapat berbentuk buah pir, fusiform atau bulat telur dan lurus atau melengkung.
Spesies Fusarium sangat penting sebagai patogen tanaman dan sebagai organisme penghasil mikrotoksin potensial. Oleh karena itu, menyebabkan pembusukan dan masalah keamanan pada makanan, terutama biji-biji sereal dan makanan yang mengandung produk sereal. Fusarium sendiri memiliki fungi aseksual yang menghasilkan 3 spora, yaitu Macroconidia, Microconidia, dan Cladospora. Macroconidia sendiri yaitu merupakan bentuk panjang melengkung di kedua ujung sempit seperti bulan sabit, terdiri dari 3-5 sel dan biasanya ditemukan di permukaan. Sedangkan Microconidia adalah merupakan spora dengan 1 atau 2 sel yang dihasilkan Fusarium pada semua conidia kondisi dan dapat menginfeksi tanaman. Microconidia sendiri memiliki bentuk yang bulat seperti oval, kemudian uniselular dan tidak berwarna. Yang ketiga yaitu Chlamydospora, yaitu merupakan spora dengan sel selain di atas dan pada waktu dorman dapat menginfeksi tanaman. Sporanya ini dapat tumbuh di dalam air. Ini adalah gambaran berupa makro dan Microconidia dari genus Fusarium. Jadi ada yang bentuk bulan sabit, kemudian ada yang oval dan ada yang bulat. Adapun beberapa cara identifikasi dari spesimen yang seringkali sulit dalam mengidentifikasi kapang Fusarium karena terkait dengan viabilitas antar isolat, misalnya bentuk dan ukuran conidia dan warna koloni, dan karena tidak semua ciri yang diperlukan selalu berkembang dengan baik. Misalnya tidak adanya Macroconidia pada beberapa isolat setelah di subkultur. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk identifikasi adanya dari spesies Fusarium, yaitu bisa dilihat dari diameter pertumbuhan koloni pada potato dextro agar atau potato secro agar setelah diinkubasi dalam tempat gelap selama 4 hari pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian kultur pigmentasi pada potato dextro agar dan potato secro agar setelah diinkubasi selama 10-14 hari dengan paparan cahaya setiap hari. Kemudian bisa dilihat secara morfologi berupa mikroskopis meliputi bentuk Macroconidia, ada tidaknya Microconidia, bentuk dan cara pembentukan Microconidia, sifat Macromedia, bantalan sel Conidiogonus, dan ada tidaknya Chlamydospora. Ini adalah beberapa cara yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah kapang tersebut merupakan kapang jenis Fusarium atau tidak. Adapun kriteria dari morfologi untuk identifikasi spesies dari Fusarium, yang pertama yaitu karakteristik morfologi struktur pada agar daun anyelir, yaitu berupa makro Microconidia. Ini terdiri dari bentuk, kelimpahan, ukuran bagaimana diproduksi lebih baik dari kultur dari CLA. Kemudian bentuk dari Chlamydospora, ada tidaknya, kemudian tunggal atau mengumpal, kemudian dilihat dari Conidiophore, yaitu berupa nanti mono ataupun polypialides. Sedangkan yang kedua yaitu kultural karakteristik, yaitu terkait dengan laju pertumbuhan, terutama pada media PDA, miselia udara tidak ada atau ada dan dia nanti berwarna, ini pada media PDA. Kemudian kehadiran dan warna sporodosia di media PDA ataupun di media CLA, kemudian warna koloni di bagian superior dan interior terutama pada PDA, kemudian produksi aldehida yang mudah menguap terkait dengan bahu media berupa butiran beras. Selanjutnya yaitu terkait dengan gambaran dari Macroconidia sel, ya, yang biasanya ini ada yang berbentuk seperti perahu, kemudian ada yang berbentuk seperti bulan sabit, ya. Jadi antara bagian basal dan bagian apikal nanti akan berbeda. Ini adalah beberapa gambaran ya terkait dengan bentuk Macroconidia dari Fusarium sendiri, ya, terdiri dari ada Fusarium culmifolium, kemudian ada Fusarium alvesium, ya, kemudian ada Fusarium culmifolium dan juga ada Fusarium culmifolium. Selanjutnya ini adalah gambaran dari bentuk dari Macroconidia, ya. Di sini ada yang berbentuk oval, kemudian ada cleavage, ada napirbrom, kemudian ada glucosa,
fusiform, dan ada pyriform. Misalnya yaitu berupa sel conidia pada makromedia. Yaitu di sini ada yang berbentuk mikroconidia pada monopialiden, kemudian ada yang polyadiden. Ya, jadi dia hanya satu bentuk mikroconidia dan juga ada yang bercabang tergantung dari jenisnya. Jadi contohnya kalau yang mono yaitu ada berupa Fusarium verticillioides dan ada Fusarium solani dan ada Fusarium oxyoforum. Sedangkan yang dia nanti polydiaden yaitu ada Fusarium chlamydosporium dan ada Fusarium semiactum. Yaitu dengan chlamydospora, yaitu berupa hifa yang dapat diamati di permukaan agar atau di dalam media. Hifa atau conidia dapat berkembang pada biakan lama sampai sebulan. Itu chlamydospora memiliki dinding sporannya vakuosa dan warna terang, biasanya dari kuning hingga coklat, dan dapat hadir berupa soliter dan agregat rantai di atas atau di bawah dari hifa sendiri. Kemudian pseudochlamydospora nanti berupa dinding tipis tersendiri atau dalam rantai pendek dan hanya ditemukan pada Fusarium aldiaceae. Kemudian sualan sel banyak di bagian lisoala. Ini adalah gambaran dari chlamydospora terutama pada Fusarium chlamydosporum. Jadi dari dia berbentuk bulat. Ini adalah gambaran ya, di mana bentuk dari Fusarium ya yang tumbuh pada media PDA antara suhu 25 dan 30 derajat Celcius pada keadaan gelap ya. Jadi ada beberapa jenis dari Fusarium nanti dia mampu ya tumbuh pada media dengan diinkubasi pada 25 derajat ataupun di suhu 30 derajat ya. Bahkan ada beberapa dari spesies itu sendiri justru dia nanti terhambat pertumbuhannya pada suhu 30 derajat. Sebenarnya kalau pada Fusarium gramineum ya, dia mampu tumbuh dengan rata-rata panjang ya. Panjang dari hifanya nanti adalah pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian ada yang dia nanti condong ke yang suhu 30 derajat Celcius, yaitu contohnya pada Fusarium aldiaceae. Dia mampu tumbuh pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian juga dengan ada beberapa sebenarnya pada Fusarium solani ya, dia mampu tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius ya. Kemudian ada Fusarium gramineum ya, ini mampu tumbuh pada 25 derajat Celcius ya. Kemudian ada Fusarium musarserum dan ada beberapa lagi yang mampu tumbuh pada suhu 25 derajat maupun 30 derajat Celcius pada keadaan gelap. Gambar ini masih sama ya, yaitu juga bahkan ada yang pada suhu 30 derajat Celcius dia malah pertumbuhan sangat lama sekali, yaitu pada Fusarium triticum. Ini adalah gambaran di mana morfologi baik pada bagian atas maupun bagian bawah dari potato destra agar ya. Jadi ada yang dia berwarna hitam, kemudian ada berwarna merah, ada yang berwarna putih, bahkan ada yang dia berwarna pink ya. Jadi tergantung dari dimana bagian upper maupun bagian lower itu sendiri. Ini adalah gambaran ya, di mana kultur dari Fusarium oxyoforum ya, yang memiliki warna merah muda ya, dan juga warna oxyoforum ya, Fusarium nanti yang berupa warna ungu, dan juga nanti Fusarium succulent nanti yang dia berwarna ungu ya. Jadi
hifanya nanti dia akan ketambah warna seperti itu. Jadi ada yang hifanya nanti koloni yang karena dia di situ hifanya nanti ataupun miseliumnya dia berwarna ungu maupun berwarna pink ya, atau merah muda ya. Jadi pada saat nanti bahwa Fusarium nanti dia mengalami fase patogenesis dan sporogenesis ya. Jadi kalau pada fase patogenesis nanti kapang hidup sebagai parasit pada tanaman inang, dan pada fase sporogenesis nanti apabila nanti tidak ada tanaman inang, patungnya hidup di dalam tanah sebagai saprofit pada sisa tanaman dan masuk fase sporogenesis yang dapat menjadi sumber inokulum untuk menimbulkan penyakit pada tanaman lain. Ini adalah gambaran di mana daur hidup dari kapang Fusarium sendiri ya, yaitu dia nanti akan membentuk miselium ya pada saat dia nanti menginfeksi pada inang, sedangkan dari dia nanti akan membentuk spora pada saat dia nanti dalam keadaan keluar dari yang namanya inang itu sendiri. Ini adalah gambaran terkait dengan morfologi dari Fusarium oxyophorum ya, di mana terdapat micelia foliculosus jarang atau banyak bervariasi dari warna putih sampai warna ungu, dari ungu pucat hingga pigmen magenta gelap dalam akar, dan beberapa isolat tidak menghasilkan pigmen apapun. Selain itu juga nanti ya, Fusarium oxyophorum nanti juga dapat menghasilkan koloni total berupa mikrokonidia tanpa septa yang diproduksi di kepala palsu dan monopodiatas yang pendek. Sedangkan kalau dilihat dari mikrokonidia nanti, dia mikrokonidia nanti berkembang dalam conidophore bercabang pada Sporodokia, Chlamydospora terminal atau diselingi berupa tunggal ataupun dalam rantai. Ini adalah gambaran ya, di mana morfologi dari pertumbuhan Fusarium oxyophorum pada kertas CLA dan SNA itu sendiri ya. Dia nanti akan memproduksi berupa monobolia yang pendek ya, yang tumbuh pada hifa itu sendiri ya. Jadi bentuk dari ya monopodia nanti dia ada berbentuk bulat dan akan terlihat pada hifa itu sendiri ya. Jadi dia nanti akan memproduksi mikrokonidia yang terletak pada kepala palsu itu sendiri ya. Ini adalah gambaran beberapa patogen ya, spesies patogen dari Fusarium, yaitu ada namanya Fusarium chlamydosporum ya. Jadi kapang jenis ini nanti terdiri dari 5 spesies yang berbeda secara filogenetik yang sering ditemukan pada tanah, biosfer, dan pada tanaman vaskuler. Kadang-kadang diisolasi dari infeksi manusia dan hewan. Warna koloni dari kapang ini menunjukkan permukaan berwarna merah muda hingga ochraceus hingga kecoklatan, dan bagian belakang berwarna merah tua. Selanjutnya yaitu Fusarium dimerum, terdiri dari 12 spesies yang berbeda secara filogenetik, yaitu golongan dari Fusarium delphibus, kemudian ada Fusarium pensigi, dan ada Fusarium dimerum. Bertindak sebagai sporotrof kosmopolitan di tanah dan tanaman. Kemudian telah diisolasi dari ulkus kornea manusia pada pasien immunocorporemission. Kemudian warna koloni dari kapang ini ya menunjukkan warna oranye sampai warna aprikot tua karena terdapat lendir konidia konfluen dan adanya makrokonidia. Selanjutnya yaitu Fusarium fujikuroi, terdiri dari 50 spesies yang berbeda secara filogenetik, yang termasuk dalam 13 diantaranya adalah telah dilaporkan menyebabkan infeksi pada manusia, yaitu Fusarium aquatum, kemudian Fusarium ananatum, Fusarium adiayasi, kemudian Fusarium fujikuroi, Fusarium cultiforme, Fusarium napiloforme, dan Fusarium nigeagami, Fusarium verticolodies, Fusarium folioferetum, Fusarium saccharosari,
Fusarium subalternatus, dan Fusarium temeratum, dan yang terakhir adalah Fusarium tatapsinetum. Selanjutnya yaitu Fusarium incretium equiseti yang terdiri dari 40 spesies yang berbeda secara filogenetik, kadang-kadang menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan. Selanjutnya yaitu Fusarium oxysporum yang terdiri dari 5 spesies yang berbeda secara filogenetik dan menyebabkan sekitar 20% infeksi pada manusia yang disebabkan oleh Fusaria itu sendiri, yaitu patogen tertular dari tanah berupa layu vaskuler, busuk, dan penyakit rendemen pada berbagai tanaman, menyebabkan infeksi yang mengancam nyawa secara lokal ataupun sangat efektif pada manusia maupun pada hewan. Selanjutnya Fusarium oxysporum tersendiri nanti terdiri dari 60 spesies dan menyumbang sekitar 50% dari infeksi manusia yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum sendiri. Dia nanti merupakan patogen tular tanah berupa layu vaskuler, busuk, dan penyakit rendemen pada berbagai tanaman. Terdiri dari Fusarium caryoplasticum, kemudian Fusarium petrolipilum, kemudian Fusarium liotenicola, dan Fusarium solani yang menyebabkan infeksi pada manusia dan pada hewan lainnya. Selain itu juga nanti, ternyata Fusarium juga menghasilkan mycotoxin. Contohnya yaitu Fusarium graminearum, dan nanti menginfeksi biji-bijian, terutama gandum dan jagung, yang ternyata juga menghasilkan mycotoxin berupa deoksyvarela atau DON ataupun disebut sebagai vomitoxin. Kemudian Fusarium graminearum dan Fusarium culparum nanti menghasilkan berupa uralenon. Kemudian Fusarium verticoliades ini nanti menghasilkan moniforme yang dapat menghasilkan berupa vominosin dan metabolit lain pada jagung, sebenarnya pada Fusarium foliiferatum. Kemudian Fusarium foliiferatum dan Fusarium subglutinans menghasilkan moniformin dan senyawa lainnya. Dan beberapa spesies dari Fusarium ini juga dapat menyerang buah dan sayuran segar selama penyimpanan dan menyebabkan berbagai pembusukan. Ini adalah berbagai jenis Fusarium yang dapat menginfeksi beberapa tanaman. Jadi ada pada tanaman palem ini nanti yang diinfeksi adalah Fusarium oxysporum spesies berupa dan juga nanti adalah Eladias. Kemudian ada tanaman lainnya. Selanjutnya pada tanaman cucumber dan juga tanaman melon, ini juga yaitu diinfeksi berupa Fusarium oxysporum. Kemudian tanaman asparagus dan juga bawang ini juga diinfeksi berupa Fusarium oxysporum. Jadi kebanyakan dari jenis dari Fusarium adalah yang paling efektif menginfeksi berbagai tanaman, terutama pada tanam budidaya, yaitu berupa Fusarium oxysporum. Demikianlah penjelasan terkait dengan beberapa jenis terkait dengan Fusarium. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan juga di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Salam Edu Science Indonesia.